Ini persyaratan kedua nih. Persyaratan kedua. Kamu kalau kepengen rumahmu udah jadi surga, sebelum surga di akhirat nanti, pertama iman, dua takwa. Apa tuh takwa? Yang patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari dosa-dosa yang menghalangkanmu kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Yang patuh kepada perintah Allah, yang taat. Yang taat ketika diperintah terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yang taat. Sama yang keduanya yang jauh dari dosa. Sebab kalau nggak kayak begitu, urusan rezeki seret. Ustazah, ada orang kok suka korupsi, suka bikin hal-hal yang nggak bener, tapi kayaknya rezekinya lancar. Lah kamu sih mikir rezeki itu cuma urusan uang mulu? Enggak, Bu. Ada banyak rezeki yang lain. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, rezeki kelapangan hati, keluasan hati, itu nilainya jauh lebih indah. Orang tuh yang bisa ngerasain kebahagiaan itu bukan saldo rekening, bukan. Bukan. Uang tuh emang bisa bikin kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Senang tuh sifatnya sementara. Sementara bahagia itu bisa jadi rasa yang terus-terusan ada. Jadi yang dicari bukan senang, akan tetapi bahagia. Kalau kamu carinya itu, nah kamu tahu tuh gimana cara dapetinnya. Ada di jalan takwa. Ibu ya? Tadi satu iman, yang kedua takwa. Kamu kalau kepengen rezeki lancar, yang takwa. Ustazah, saya kok rezeki susah mulu ya Ustazah. Gimana ya? Gimana sholatmu? Jamaah? Apa sia-sia? Apa berantakan? Terjaga atau enggak terjaga? Lah kalau kamu sholatnya aja enggak terjaga, artinya kamu tidak melaksanakan apa yang Allah mau. Bagaimana mungkin Allah memberi padamu apa yang kamu mau? Hidup di dunia ini kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan dibalas. Allah tuh sama kita sama-sama aja kayak kita sama Allah, Bu. Kamu pengen diperhatikan sama Allah, maka perhatikanlah Allah. Kamu pengen dianggap penting sama Allah SWT, maka pentingkanlah Allah. Makanya saya sering ditanya nih, Ustazah, kalau kita lagi sibuk nih Ustazah, boleh nggak Ustazah jamak sholat? Sibuk apa kamu? Saya nggak akan bahas masalah hukum, tapi kamu sibuk apa di dunia yang sampai membuatmu merasa boleh menjamak sholat tuh sibuk apa? Sibuk apa? Kayak sibuk belanja gitu Ustazah. Lagi ada di pasar Tanah gitu misalnya. Dari pagi belanja, pas lihat jam 1:30. Aduh ntar aja deh ya, sholatnya sekalian deh di rumah. Dijamak duhurnya sama asar. Kelakuan siapa nih? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu gak pentingin Allah, gimana Allah akan mementingkanmu? Kamu gak peduli sama apakah Allah ridha atau murka padamu. Bagaimana Allah akan peduli kepada bahagia ataukah kamu menderita? Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Kalau kamu kepengen hidup kamu nih dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, Allah mudahkan semua urusan, Allah karuniakan kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Kamu mau seperti itu, maka kerjakan apa yang Allah mau dalam hidupmu. Sholat dijagain,
ibadah dijagain, sedekah dijagain, bangun malam dijagain, baca istighfar, baca zikir, ucapanmu dijagain, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan marah-marah, jangan nyakitin orang, jangan ghibah, jangan namimah. Ibu-ibu seriku sekalian, kamu jadi orang yang bertakwa, artinya kamu telah menjadi seseorang yang Allah mau. Nanti Allah akan beri padamu apa yang kamu mau. Saya punya guru bu, namanya Hubabah Maryam. Almarhumah, sekarang udah meninggal, beliau dari Madinah. Seorang perempuan sangat bijaksana. Seorang perempuan sangat bijaksana. Suaminya seorang ulama besar, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Seorang ulama yang tingkat keilmuannya pantas untuk menjadikan beliau sebagai imam. Dari kemampuan ilmunya, sebagai mufti di negerinya gitu ya. Itu kalau bikin manhaj sendiri tuh bisa gitu. Tingkat ilmunya. Tapi tentu saja beliau mengikuti madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah kayak kita ini ya Bu ya. Banyak murid-muridnya yang sekarang udah menjadi ulama-ulama di Indonesia sini. Namanya Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith. Ibu-ibu seriku sekalian. Bu, Hubabah Maryam pernah datang ke Indonesia 3 bulan. Kayak tahun-tahun 2003, 2004 gitu. Saya yang menterjemah beliau. Jadi saya waktu itu belum punya banyak majelis, punya jadwal. Saya mendampingi beliau kemanapun. Tiap hari saya kayak ngantor aja. Dan beliau itu sebagai seorang ulama, orang Indonesia kan. Biasa kalau ketemu ustazah, kalau ketemu orang Masya Allah kan selalu minta doa dan curhat. Nah masalahnya orang kalau curhat, orang yang gak bisa bahasa Arab, Hubabahnya gak bisa bahasa Indonesia. Jadilah saya yang menterjemahkan, membuat saya tahu banyak permasalahan hidup orang. Ada banyak banget orang curhat permasalahan rumah tangga, banyak banget. Jadi kamu kalau lagi ngerasa rumah tanggamu lagi berantakan, punya permasalahan, saya kasih tahu, kamu bukan satu-satunya, jangan sok-sokan baper, biasa aja. Saya wanita paling menderita, enggak. Banyak banget yang jauh lebih menderita daripada kamu. Bu, banyak banget yang curhat, yang suaminya begini, yang suaminya begitu, yang anaknya begini, yang anaknya macem-macem deh bu, macem-macem banget. Itu Hubabah, diantara pertanyaan yang saya liatin template, pasti ditanyain sama Hubabah gitu. Kamu di rumah sholatnya berjamaah apa enggak? Saya tuh aneh banget pertamanya, kok bisa sih ini urusan rumah tangga, tapi pertanyaannya Hubabah mah sholat berjamaah gitu. Dan subhanallah, dari semua curhatan yang kami dengar, ya, karena saya akhirnya jadi dengar juga kan, itu enggak ada siapapun yang curhat sama Hubabah yang sholatnya berjamaah. Satu hari saya tanya sama Hubabah, Hubabah saya bilang, itu orang tanya kan ikhtalafatil masail, masalahnya itu kan beda-beda. Kenapa Hubabah selalu bertanya tentang sholat berjamaah gitu, salunul jamaah gitu. Hubabah selalu nanya gitu, untuk salunul jamaah fil bait, kamu sholat berjamaah nggak di rumah gitu. Dan selalu jawabannya enggak gitu kan. Kenapa pertanyaan itu yang Hubabah selalu tanyakan? Kata Hubabah gini, Halimah, ama sami'ti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Kamu pernah dengar kan nak Halimah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Kalian rapikan saf salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika sholat berjamaah sofnya nggak bener aja bikin hati bercerai-berai, gimana dengan orang yang nggak sholat berjamaah sekalian?
Maka kalau kepengen hatinya tuh, sholatnya harus berjamaah. Orang kalau sholat berjamaah Halimah, Allah akan lihatnya sebagai satu kesatuan. Mereka menuju Allah bersama-sama, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga bersama-sama. Jadi, mulailah perbaikan rumah tanggamu dengan sholat berjamaah. Bagian dari ketakwaan yang semestinya kita kerjakan. 2, ya kan? 3. Nih Bu, ini juga gak kalah pentingnya. Pastikan rejeki yang masuk halal. Halalan thayyiban itu mesti banget. Sebab kalau rezekinya haram, dia bakal keluarnya ke yang haram juga Bu. Percaya saya. Uang tuh kalau gak halal, kamu dapat dengan jalan riba misalnya. Kamu utang pakai utang riba, kamu pikir halal? Haram, ibu-ibu sekalian, haram. Ada nih malahan saya dengar nih ibu-ibu, Masya Allah. Saya berharap gak ada siapapun di antaramu yang kayak beginian. Saat-saat senggang main judi slot. Saya dengar nih. Ya Allah Bu, main judi online, menang. Kamu pikir duitnya halal? Haram. Uang tuh Bu kalau haram, nih dengerin saya. Uang tuh kalau haram jadi api. Api kerjaannya apa? Api kerjaannya apa? Ngebakar Bu. Api kerjaannya ngebakar. Dia tidak hanya akan membakar dirinya sendiri, tapi membakar harta-harta yang lain. Termasuk nantinya akan membakar hatimu. Dia akan membakar hati anak-anakmu. Dia akan membakar hati suamimu. Ibu-ibu sekalian, suami yang karena tuntutan dari istrinya sampai menghalalkan segala cara, termasuk untuk mendapatkan harta, akhirnya dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, dia ngasih makan istrinya, dia ngasih makan anaknya dengan uang yang haram. Liatin aja, ngebakar. Ibadah susah, ngerjain ibadah berat. Akhirnya kemudian hatinya pada kebakar. Suami ngelihat istri bawaan panas mulu, marah mulu. Dia bahkan mungkin mukul istrinya. Dia kasar sama anak-anaknya. Anak ngelihat orang tuanya bawaan panas mulu, nggak betah di rumah, nyari di luaran sana, ketemu sama teman-teman yang panas-panas juga. Akhirnya mereka terjatuh kepada yang haram-haram, terjatuh kepada narkoba, terjatuh pada pergaulan bebas. Kenapa masalahnya? Yang masuk dalam perut mereka makanan yang haram. Dibeli dari harta yang haram. Enggak teman-teman, enggak. Kamu pengen menghadirkan surga dalam rumah tangga? Pak, hati-hati. Lebih baik sedikit tapi berkah. Halal. Lebih baik halal sedikit, dia akan jadi berkah daripada haram banyak. Akhirnya hanya akan menghancurkan kehidupan kalian. Tunggu aja kehancurannya. Kalau sudah berani-berani memasukkan harta haram dalam rumah tangga. Jelas? Saya sering sampaikan hal ini. Bu, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu.